Pada video kali ini, kita akan ngebahas apa itu brand awareness. Kenapa brand awareness penting buat bisnis teman-teman, dan bagaimana cara membangun brand awareness. Penasaran? Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas apa itu brand awareness. Nah, yuk mari kita langsung masuk aja ke pengertiannya. Nah, apa itu brand awareness? Brand awareness itu adalah tingkat kesadaran konsumen terhadap suatu brand. Misalnya produk teman-teman itu brandnya obor misalnya ya, atau apa ya, palapa misalnya. Nah, ketika disebutkan nama brand tersebut, apakah mereka tahu itu nama brand? Apakah mereka tahu produknya apa? Apakah mereka mengenal brand tersebut? Nah, itulah brand awareness. Tapi kalau disebut atau dilihatkan logonya mereka nggak kenal sama sekali, maka pertanda bahwa brand teman-teman itu belum dikenal atau belum ada awareness-nya. Nah, kenapa brand awareness ini penting? Nah, tentu aja penting banget ya teman-teman ya. Karena jalan satu-satunya untuk bersaing di dunia yang penuh persaingan seperti saat ini adalah melalui brand. Kalau brand teman-teman itu nggak dikenal, gimana teman-teman bisa bersaing? Bagaimana teman-teman memperkenalkan keunggulan brand teman-teman? Bahkan dalam marketing funnel, pembangunan awareness itu pada tahap paling awal. Jadi kalau tahap ini gagal, maka tentu aja berpengaruh langsung terhadap income yang teman-teman dapatkan. Nah, yuk mari kita simak gimana sih pentahapan dari brand awareness itu. Nah, jadi brand awareness itu ada 4 tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama itu disebut unaware of brand. Nah, seperti yang kita ceritain tadi, tahapan di mana orang-orang atau target market dari teman-teman itu nggak kenal sama sekali brand teman-teman. Nggak pernah dengar, atau mungkin ketika dengar mereka lupa, tidak mengenal logonya, mungkin pernah lihat, tapi nggak diingat sama sekali gitu ya. Dan bahkan nggak tahu produknya apa. Nah, inilah unaware of brand. Nah, kemudian pada tingkatan yang kedua, itu ada yang disebut namanya brand recognition. Nah, ini adalah tahapan di mana target market kita udah mengenal brand teman-teman. Nah, artinya kalau disebutkan dari ciri brand tersebut, mereka udah kenal. Nah, misalnya brand air mineral misalnya ya. Kalau disebutkan air mineral yang warnanya orange gitu kan, logonya warnanya biru. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang kenal gitu ya. Kalau saya itu udah kenal bahwa itu adalah air mineral merek Clio gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, kalau misalnya diceritain air mineral yang ada manis-manisnya gitu, nah, mungkin teman-teman juga udah tahu itu adalah brand Le Mineral. Nah, itu merupakan brand recognition. Artinya brand teman-teman udah mulai dikenal. Nah, kemudian tahap yang ketiga itu adalah brand recall. Nah, ini lebih tinggi lagi dari sekedar recognition atau pengenalan terhadap brand teman-teman. Mereka nggak hanya kenal bentuk brandnya, warna brandnya, kemudian produknya apa, tapi mereka udah bisa nge-recall. Artinya gini, misalnya sebutkan 3 nama brand minuman air mineral gitu ya. Nah, kira-kira yang terlintas di kepala itu apa gitu, di kepala teman-teman? Nah, kalau saya mungkin Aqua, Le Mineral, sama Clio. Nah, itu merupakan brand recall. Artinya target marketnya bisa menyebutkan nama teman-teman ketika disebutkan suatu jenis industri gitu ya. Nah, itu bisa langsung disebutin. Kalau misalnya mobil gitu, apa yang kira-kira muncul? Mungkin Toyota, mungkin Mercedes, ya seperti itu. Nah, itu adalah brand recall. Artinya target market kita bisa menyebutkan kembali nama brand yang ada atau yang mereka kenal. Nah, kemudian masuklah kita pada tahap yang keempat. Nah, seperti apa tahap yang keempat? Nah, tahap keempat ini adalah tahap yang paling tinggi, disebut dengan top of mind. Nah, pada tahap keempat ini, jika target market kita diminta untuk menyebutkan satu brand, maka yang terlintas itu adalah brand kita. Nah, misalnya tadi air mineral, maka yang terlintas kalau di kepala saya itu adalah Aqua. Nah, kayak gitu. Tapi memang orang lain yang bisa terlintas gitu ya. Mungkin ada yang terlintas justru Le Mineral, karena terlalu sering melihat iklan Le Mineral gitu ya. Kalau mie instan gitu ya, mungkin yang terlintas di kepala saya Indomie. Tapi mungkin ada yang lain yang terlintas itu adalah mie sedap gitu ya. Nah, lain tingkat brand awareness-nya. Nah, inilah tingkatan-tingkatan dari brand awareness. Kita sebagai pemilik brand harus membangun brand kita mulai dari
unaware of brand sampai ke top of mind. Berbagai macam cara bisa kita lakukan, bermacam strategi bisa dilakukan. Nah, ini ada beberapa tips atau saluran untuk membangun brand awareness. Nah, yang pertama, teman-teman tentu bisa menggunakan sosial media karena ini adalah cara yang paling mudah dan paling murah yang bisa kita lakukan. Teman-teman harus masuk ke berbagai sosial media di mana target market itu berkumpul. Misalnya target market teman-teman itu adalah pekerja, kemudian yang udah berpenghasilan gitu ya. Mungkin berkumpulnya itu di Instagram. Tapi kalau mungkin target marketnya usia yang lebih rendah, usia yang lebih muda, mungkin bisa target marketnya berkumpul di TikTok. Jadi brand teman-teman harus masuk ke TikTok. Nah, seperti itu. Itu sosial media. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga bisa melakukan konten marketing. Nah, kenapa beda antara konten marketing sama sosial media marketing gitu ya? Konten marketing ini jauh lebih besar bangunannya. Teman-teman harus pelajari lebih dalam ya. Konten marketing itu ada tersendiri pembahasannya. Jauh lebih spesifik dan jauh lebih detail mengenai konten marketing. Oke, kita lanjut kepada video marketing. Nah, video marketing tentu bisa teman-teman terapkan. Bisa lewat YouTube, bisa lewat IG, atau bahkan lewat Facebook gitu ya. Semuanya bisa teman-teman coba untuk menerapkan, untuk meningkatkan brand awareness dari brand teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman juga bisa menerapkan influencer marketing. Artinya teman-teman menggunakan influencer untuk meningkatkan awareness dari brand teman-teman. Ini merupakan cara yang sangat efektif juga dan banyak sekali digunakan akhir-akhir ini. Jika memang influencer marketing ini berpengaruh positif, maka teman-teman bahkan bisa meningkatkannya lagi menjadi brand ambassador. Ini juga metode atau teknik yang bisa teman-teman terapkan. Nah, inilah 4 contoh cara membangun brand awareness yang bisa teman-teman coba. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi kita nggak akan fokus membahas cara membangun brand awareness karena memang fokus video kali ini adalah apa itu brand awareness. Nah, kita masuk kepada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama itu adalah wajib. Jadi artinya brand awareness ini wajib teman-teman lakukan karena memang ini merupakan modal utama brand teman-teman dapat bersaing di antara banyaknya kompetitor saat ini. Semakin cepat teman-teman itu merumuskan strategi brand awareness-nya, maka itu semakin baik. Yang kedua, itu adalah brand awareness itu harus dibangun. Tidak bisa instan, tidak bisa cepat. Nah, jadi betul-betul memang disiapkan strateginya bagaimana yang harus dilakukan setiap hari, setiap bulan, setiap pekan. Nah, itu harus dirumuskan sehingga tercipta suatu brand yang kuat, yang kokoh, hingga mampu membantu bisnis teman-teman maju, berkembang secara lebih baik. Nah, oke. Mungkin itu aja ya simpulan dari video kali ini. Semoga aja materi yang singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.